pagi dari SMA Yamin akan mengerjakan tugas praktek bahasa Indonesia, yaitu cerita pendek. Aku di sini akan membawakan cerita tentang hafalan sholat Delisa. Ada yang tahu nggak film itu? Itu pernah jadi film ya. Hafalan sholat Delisa itu diangkat dari kisah nyata, yaitu seorang anak kecil yang tinggal di Aceh. Delisa akan melaksanakan hafalan sholat di sekolahnya, dan jika ia hafal, uminya akan memberi dia sebuah hadiah, yaitu kalung berinisial D. Itu kalung emas ya. Jadi kalau dia bisa gitu lulus hafalannya, dia bakal dikasih kalung. Kakak-kakaknya iri ya sama Delisa itu, kenapa pas dia enggak gitu kan. Dan tibalah saatnya Delisa memulai hafalan sholat itu di sekolahnya. Delisa memulai hafalan sholat itu dengan khusyuk sekali. Saking khusyuknya Delisa, sampai Delisa tidak mendengar apapun itu yang terjadi di sekitarnya. Kalian tahu apa yang terjadi? Ada tsunami besar di Aceh, ombak besar sekali yang datang dari laut. Itu menghantam semua bangunan yang ada di situ. Pokoknya sampai hancur bangunannya. Tapi Delisa nggak sadar sama sekali. Dia nggak dengar apapun itu. Saking khusyuknya ya, masya Allah. Terusnya, udahlah terbawa arus, terbawa tsunami itu semuanya. Bangunan pada hancur, semuanya hancur. Pas tsunami-nya udah mulai reda, udah mulai surut ya airnya itu, daratannya juga udah mulai nggak ada airnya. Ditemukan kan sama tim pencari gitu, ketemu Delisa ini. Tapi keluarga Delisa itu udah pada meninggal. Uminya, kakaknya, temannya Tiur, aku inget itu ya, Tiur doang temennya. Terus Delisa dirawat sama bidan kan. Terus papanya itu lagi di luar kota, lagi kerja. Tapi ayahnya tetap ingat sama Delisa dan keluarganya. Ayahnya panik banget pas tahu info tsunami kena tsunami itu ya. Ayahnya datanglah ke pos itu, pos pengungsian korban-korban tsunami Aceh. Delisa lagi dirawat. Kalian tahu apa yang terjadi pada Delisa? Musibah apa? Delisa kakinya ini guys, buntung, terbawa ombak. Terus Delisa diamputasi, jadi Delisa kakinya sebelah doang. Ayahnya, akhirnya mereka tinggalnya berdua doang ya, Delisa sama ayahnya, karena keluarganya udah pada meninggal kan. Itu Delisa sempet dirawat sama suster dari luar negeri gitu guys, cantik banget, namanya suster siapa aku lupa. Tapi itu baik banget yang ngurusin Delisa selama Delisa di pos pengungsian itu. Nah, Delisa itu kan tinggal berdua sama ayahnya doang kan. Ayahnya tuh ngebangun rumah terbuat dari kayu juga seperti yang dulu itu, tapi rumahnya diimpikan Delisa. Sedih banget guys. Terus mereka berdua ziarah ke makam uminya sama kakak-kakaknya, sedih banget. Tapi Delisa sangat tegar ya di situ, sangat kuat, sangat banget. Terus Delisa itu mengikuti hafalan sholat lagi setelah terjadi musibah itu, mengikuti lagi ya. Nah, kalau Delisa hafal, Delisa itu dikasih coklat sama abinya. Kalau sama uminya kan dijanjikan kalung ya. Kalau sama abinya dikasih coklat. Tapi Delisa tetap senang kok seperti itu. Delisa sedih banget kan, dejavu sama uminya. Tapi guys, sebelum Delisa melaksanakan hafalan sholat di sekolahnya itu, Delisa sempat ngalami tragedi musibah besar juga nih. Delisa itu kan malam-malam dia tuh nanti merenungi diri ya, karena di kawasan dia itu kan rumah-rumahnya masih jadi tenda-tenda. Dia mau merenung dulu, nenangin diri mungkin di pinggir pantai. Nah terusnya dia itu kayaknya kebawa ombak gitu, kebawa arus. Terusnya dia sakit kan, abinya itu nyari-nyari ya ke orang-orang situ. Terus orang-orang juga pada nyari kan bapaknya. Ditemukan di pinggir pantai. Delisa udah kedinginan, terus Delisa sakit. Delisa ada aja sih, mungkin dia galau. Terus Delisa sakit, dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Delisa sudah melewati hafalan sholat. Nah akhirnya Delisa lulus dong. Dan siap, Delisa sudah bahagia dengan ayahnya walaupun hanya tinggal berdua. Bukan berarti gak sedih ya, sedih juga pasti ada. Cuman Delisa harus melewati semuanya itu dengan hati yang kuat. Itu sangat menjadi contoh ya. Nah, jadi coba kalian apa
yang bisa disimpulin dari cerita Delisa ini? Kalau menurut aku sih, kesimpulan yang bisa diambil dari film Kisah Nyata Hafalan Sholat Delisa itu adalah kita harus menjadi orang yang sabar, tegar dalam menghadapi segala ujian ya. Apalagi dia melewatinya dengan sungguh-sungguh banget guys, harus khusyuk banget. Jadi kalau kita dapat ujian gitu tuh, kita harus melewati dengan kesabaran, hati yang tenang, karena sesungguhnya Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Allah juga nggak akan asal nguji nih. Kalau misalkan hambanya nggak bakal bisa ngelewatin ya, pasti semuanya itu bisa gitu ya. Tetap semangat. Oke, segitu aja ya bisa aku ceritain di tugas kali ini. Terima kasih semuanya yang udah menonton.